Di TV yang sebelah kanan kita dapat melihat saksikan di sini ada beberapa potongan-potongan gambar yang akan kita nanti bisa buka di sini. Pada awalnya 1 hari sebelum kejadian penemuan jenazah kita menemukan apakah saudari LL ini bertemu dengan seseorang dan siapa orang yang bertemu dengan saudari LL. Aktivitas itu dimulai pada awalnya di mana saudari LL bersama rekannya di sini saudari VA di sini ya, buka. Kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift. Yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya saudari VA. Iya. Woi, yang di depan, Aktivitas keluar dari depan apartemen. Bawa jilbab pinggir. Lanjut. Selain dari CCTV apartemen, kami mencoba untuk menelusuri kemana dari saudari LL berpergian pada saat itu beraktivitas. Hari kita menemukan di suatu kafe di wilayah Jakarta Selatan juga, di Jalan Gunawarman, saudari LL yang di dalam lingkaran merah ini terlihat masih bersama orang yang sama, yaitu saksi saudari VA. Ya, kita lihat masuk ke dalam restoran dan melakukan aktivitasnya. Ya, lanjut. Sampai dengan akhirnya saudari LL dengan saudari VA ini selesai, lalu keluar menuju ke kendaraan pribadi saudari LL. Kita lihat di kendaraannya menggunakan kendaraan hitam, masih sama dengan 2 orang. Lanjut. Hingga saudari LL tiba kembali di unit apartemen miliknya dan masih bersama orang yang sama, saudari VA di sini menuju ke lantai tempat saudari LL tinggal. Ya, lanjut. Aktivitas berikutnya dari lantai tempat saudari LL tinggal terlihat orang yang berbeda, yaitu saudari C di sini sebagai saksi, sudah kita ambil keterangannya juga, turun dari lantai tempat saudari LL tinggal menuju ke basement. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kita sudah melihat rekam medis dan bukti pembayaran rumah sakit. Saudari LL laksanakan atau melakukan pengobatan di suatu rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan juga. Dengan keterangan dari saudari C diperkuat. Lanjut. Sementara saudari LL masih di rumah sakit, di sini ada aktivitas yaitu saudari A yang dimana bekerja sebagai asisten rumah tangga turun ke bawah. Berdasarkan keterangan dari saudari A di sini, saudari A terlihat untuk mengambil suatu titipan yang berada di lobi. Lanjut. Dari CCTV di lobi ini kita lihat ke atas, saudari A ini asisten rumah tangga membawa suatu bungkusan yang sudah bisa kita identifikasi pada nantinya. Ya, lanjut. Sesampainya di atas, saudari A sudah menempatkan di suatu posisi untuk barang tersebut, dan terlihat di sini saudari LL dan saudari C sini kembali ke unit apartemen milik saudari LL. Untuk aktivitas pada hari itu selesai karena kami sudah mengecek beberapa CCTV, juga tidak ada aktivitas yang terkait dengan saudari LL. Lanjut. Di hari berikutnya tidak terlihat aktivitas saudari LL seperti biasa, yang dimana saudari LL berolahraga pagi, tapi pada saat itu tidak ada, hingga menimbulkan kecurigaan dari saudari A selaku asisten rumah tangga. Hingga asisten rumah tangga turun ke bawah, lihat dari CCTV lobby. Di sini terlihat saudari A di sini mencoba untuk mencari pertolongan karena tidak bisa membuka pintu unit kamar dari saudari LL dan tidak direspon juga.
Dan saudari A di sini dapat berkomunikasi dengan saksi saudari Y, saudara Y. Ulangi, saudara Y di sini adalah security dari apartemen tempat saudari LL tinggal. Lanjut. Dan saudari Y di sini karena tidak bisa membuka pintu, oleh karena itu memanggil bantuan dari engineering dari pihak apartemen. Di sini saudari Y, saudara Y bersama dengan engineering ke atas untuk mencoba membuka paksa dengan seizin dari asisten rumah tangga di sana. Karena pada saat itu hanya ada asisten rumah tangga dan dicurigai satu hari tidak ada aktivitas sampai dengan pukul 17.44. Nah, di sini titik krusialnya ya. Pada pukul 17.47 berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur kaku. Situ yang mengakibatkan saudari A dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Ya, lanjut. Dari kembali ke CCTV lift, di sini terlihat rekan yang dihubungi oleh para saksi, yaitu kembali saudari VA yang tadi hari sebelumnya berjalan dengan saudari C yang hadir juga pada saat hari sebelumnya ke rumah sakit menuju ke lantai unit apartemen tempat saudari LL tinggal dan mendapati kondisi saudari LL di situ dalam posisi sudah di atas tempat tidur. Oleh karena itu, salah satu saksi mencoba untuk menghubungi pacar dari saudari LL dan menginfokan bahwa kondisi terakhir apa yang terjadi di unit kamar apartemen tempat saudari LL tinggal. Dari sini nanti saudari C, salah satu saksi yang merupakan asisten dari pacar saudari LL yaitu saudara RA. Saudara RA itu meminta untuk saudari C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi dari saudari LL. Oleh karena itu di CCTV yang sama, di CCTV lift, ya lanjut. Terlihat saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Dan alhamdulillah dokter juga sudah hadir di sini, nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Menuju ke unit apartemen tempat saudari LL tinggal. Ya. Nanti untuk lebih lengkapnya apa yang aktivitas yang dilakukan oleh Dokter R yang hadir di sini juga akan dijelaskan oleh lebih lanjut karena kami sifatnya hanya memberikan penjelasan tentang kronologi. Lanjut pada saat pengecekan itu sudah dinyatakan saudari LL sudah meninggal, oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini ya melalui lift barang. Terlihat saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini, untuk rumah sakit, kita menuju ke rumah sakit Fatmawati, yang di mana sudah kita mintakan keterangan juga klarifikasinya. Keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Oleh karena itu, kami Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada di sini, otopsi yang harusnya dilakukan oleh kami
berdasarkan permintaan dari keluarga orang tua dari saudari LL tidak dilaksanakan karena kami sudah mengecek seluruh bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi dalam waktu singkat. Di sini kita lihat tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun upaya melawan hukum. Lanjut. Dari barang bukti selain CCTV kami juga menemukan beberapa bukti menarik yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut kita laksanakan uji laboratorium forensik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dari laboratorium forensik Mabes Polri yang kompeten untuk memeriksa barang bukti yang kami ajukan untuk melaksanakan uji lab. Selain uji lab di sini kami juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Yang jelas, lanjut. Kami sudah melakukan penyidikan secara maksimal dan saya selaku ketua tim penyelidikan di sini, saya rasa sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik. Saya minta karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga, menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk keluarga serta rekan-rekan almarhum juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Kasubdit Narkoba Bareskrim Polri, Bapak Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, perwakilan dari tim Kementerian Kesehatan bidang farmasi dan juga perwakilan dari Lab 4 Polri. Izinkan saya di sini mengklarifikasi isu-isu yang beredar. Sebelumnya saya menghormati proses yang berjalan di kepolisian sehingga saya menahan diri untuk tidak menyampaikan informasi apapun guna mendahului dari kepolisian. Jadi sedikit saya ceritakan awal mula saya hadir di lokasi diketemukannya almarhum LL. Pada tanggal 23 Januari sekitar pukul 18.50 salah satu rekan dari almarhum menghubungi saya untuk meminta saya berkunjung atau melakukan pemeriksaan medis secara home care ke lokasi salah satu apartemen di apartemen Dharma Wangsa. Atas dasar permintaan beliau, saya hadir kurang lebih dalam 20 menit. Saya telah tiba dan bertepatan juga saya tiba bersamaan dengan rekan dan pasangan almarhum dan kami naik bersama-sama seperti yang nampak di CCTV tadi. Setelah saya tiba di lantai 25 tersebut, sudah ada tim dari kepolisian dan rekan-rekan almarhum dan saya diminta untuk segera melakukan pemeriksaan. Saat saya temui, kondisi almarhum sudah tidak sadar. Lalu saya lakukan pemeriksaan ya untuk denyut nadinya, denyut jantung, kemudian melihat pergerakan dinding nafasnya, mencoba mengukur tensi, mengukur suhu, dan pemeriksaan tanda-tanda vital lainnya. Pada saat itu saya tidak berhasil meraba nadi dan tidak melihat pergerakan dinding dadanya.
dan telah ada tanda-tanda pasti kematian pada saat melakukan pemeriksaan, sehingga pada saat itu juga setelah saya melakukan serangkaian pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa almarhum LL telah tiada pada sekitar 19.20 menurut jam yang saya kuasai, jam tangan saya. Kemudian setelah selesai saya menyatakan almarhum telah tiada, bagaimana SOP yang berlaku di klinik saya, karena surat izin praktek saya berasal dari salah satu klinik di Depok, yaitu Mardiah Medical Clinic, maka adalah kewajiban saya mendokumentasikan temuan pemeriksaan saya dan kesimpulan sementara saya, dugaan diagnosa sementara saya dalam bentuk surat. Jika pasien sehat mungkin ke resu medis, kalau pasien yang telah tiada kita sampaikan dalam surat keterangan kematian. Setelah itu saya kirimkan ke salah satu perwakilan di pihak yang memesan jasa saya, salah satu rekan beliau. Kemudian saya kirimkan filenya tersebut dalam bentuk PDF untuk sementara, seandainya diperlukan guna pengurusan pemakaman oleh pihak keluarga. Setelah itu, tak lama dari situ, kemudian saya meninggalkan tempat dan setelahnya masih menunggu proses di kepolisian, yaitu identifikasi dan melanjutkan prosesnya untuk visum dan rencana otopsi pada waktu itu direncanakan di Rumah Sakit Fatmawati. Namun pada sampai di situ saya tidak mendampingi lagi karena sudah dalam proses di kepolisian. Mungkin secara sederhana itu yang dapat saya sampaikan, bahwa simpang siur kliniknya di Depok dan pasiennya berada di area Jakarta Selatan, itu almarhum atau rekan almarhum menggunakan jasa layanan home care, yang mana saya langsung memeriksa pasien di rumah pasien tersebut, namun atas dasar surat izin praktek saya dan klinik saya di Depok, maka saya hanya bisa menerbitkan atas kop klinik Mardiah Medical Clinic tersebut. Mungkin sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan lagi dari pihak-pihak yang terkait yang akan melanjutkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, yang kami hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya.